Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rusdi dan teman-teman semua. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang pengadaan alat dan bahan di Laboratorium Biologi SMA. Anggota kelompok kami yaitu ada Deva Devianasari, Muhammad Izat, Najla Khairunisa, dan saya sendiri Talita Ikhtiara. Pembelajaran IPA di lembaga pendidikan haruslah diselenggarakan secara proporsional, mengembangkan kemampuan deklaratif dan kemampuan prosedural. Karena itu, di setiap sekolah haruslah memiliki laboratorium. Laboratorium fungsinya tidak hanya sekedar untuk kegiatan praktikum saja, namun juga merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran IPA. Peralatan laboratorium harus diupayakan ketersediaan dengan mutu yang baik dan dalam jumlah yang cukup di sekolah. Alat-alat laboratorium harus memenuhi aspek, yakni aspek umum dan aspek khusus. Aspek umum yaitu alat yang dibeli merupakan alat yang baru. Yang kedua, alat dengan kondisi sempurna tanpa kerusakan atau cacat. Yang ketiga, alat yang digunakan harus aman, baik aman terhadap pemakai, lingkungan, dan peralatan itu sendiri. Yang keempat, setiap alat terdapat identitas permanen, lambang, atau merek dari produsen. Gunanya untuk mengetahui merek saat terjadi kerusakan, kecuali yang secara teknis sulit, misalnya bendanya terlalu kecil, prisma, lensa, dan lain-lain. Terus yang kelima, ada penyedia barang harus dapat memberikan surat garansi selama 12 bulan dari produsen. Nah, terus ada aspek khusus. Aspek khusus itu yang pertama ada ukuran, bahan, fungsi, terus dapat mengukur dan apa yang diukur, mudah digunakan atau dirakit, kelengkapan alat, mudah perawatan, menunjukkan gejala sesuai dengan konsep, dan juga memiliki kompatibilitas. Langkah perencanaan pengadaan itu ada yang pertama identifikasi, yang kedua penggantian dan pemilihan peralatan laboratorium, yang ketiga penyusunan daftar usulan kebutuhan, yang keempat penyusunan daftar kebutuhan, suku cadang, dan perkakas untuk perawatan dan perbaikan peralatan laboratorium. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi ini adalah tahapan atau langkah awal. Langkah pertama adalah melakukan perencanaan pengadaan alat dan bahan di laboratorium. Perannya untuk mengidentifikasi alat dan bahan yang dibutuhkan laboratorium untuk setiap mata pelajaran. Identifikasi ini dapat dilakukan oleh pengajar yang melakukan praktikum di laboratorium. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu mengenai penggantian dan pemilihan peralatan laboratorium. Nah, dalam pengadaan alat dan bahan laboratorium biologi SMA dapat dinilai atau ditinjau dari pengadaan untuk laboratorium baru, melengkapi alat yang rusak atau habis terpakai. Jadi, dalam pengadaan alat dan bahan itu perlu dilihat atau ditinjau dari pengadaannya, dan juga apakah itu untuk melengkapi alat yang rusak atau untuk mengadakan alat dan bahan laboratorium yang baru. Dalam pengadaan itu juga diterapkan asas, yaitu asas efektivitas dan asas efisiensi. Asas efektivitas itu membahas tentang apakah sesuatu alat dan bahan itu efektif untuk digunakan di dalam laboratorium, dan juga efisiensi dalam penggunaan alat tersebut, apakah efisien dalam penggunaannya untuk pengamatan di laboratorium atau untuk percobaan. Bisa di next slide. Nah, dalam pengadaan dan penggantian laboratorium itu ada hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kebutuhannya. Apa peralatan dan alat bahan yang dibutuhkan. Lalu fasilitas yang tersedia. Selanjutnya tenaga yang ada. Dan juga sistem alat. Bagaimana sistem alat tersebut bekerja. Selanjutnya pemasok atau vendor. Pemasok atau vendor ini juga perlu dipertimbangkan karena dalam pengadaan kita juga melihat dari mana kita memasok atau mengadakan alat atau bahan tersebut, lalu nilai ekonomisnya, seberapa untungnya untuk tersebut. Lalu apabila sebuah alat atau bahan sudah terdaftar di Departemen Kesehatan, itu akan meningkatkan juga apakah
alat dan bahan tersebut untuk digunakan bagi para siswa, dan juga perlu dihindari membeli alat-alat atau bahan laboratorium yang belum terdaftar di Departemen Kesehatan. Selanjutnya, nilai residu sisa ganti dan nilai beli penggantinya. Selanjutnya, ketersediaan dana untuk membeli peralatan laboratorium baru. Perlu diperhatikan juga berapa banyak dana yang dimiliki dan untuk dapat merancang penyusunan daftar apa saja alat atau bahan yang perlu diganti atau dibeli. Selanjutnya, kualitas peralatan laboratorium yang ada. Perlu diperhatikan juga kualitas peralatan laboratorium yang sudah ada di dalam laboratorium itu sendiri, apakah butuh untuk diganti atau hanya perlu untuk diganti beberapa suku cadangnya atau perlu diganti secara keseluruhan. Selanjutnya, umur ekonomis alat atau fasilitas tersebut. Terkadang ada beberapa alat yang sudah terlalu tua untuk digunakan dan tidak efisien atau tidak teliti lagi untuk bisa digunakan para siswa. Selanjutnya, dalam yang selanjutnya itu faktor-faktor dalam penggantian dan pemilihan. Faktor-faktor yang perlu yang berkaitan dengan penggantian dan pemilihan alat dan bahan di laboratorium itu yang pertama perangkat program pengajaran. Apa yang berhubungan dengan alat bahan yang berhubungan dengan program pengajaran, apa yang dibutuhkan. Selanjutnya juga perangkat instrumen administrasi, bagaimana administrasi dalam pengajuan alat dan bahan itu sendiri. Selanjutnya perangkat literatur barang, alat, dan makanya itu penting untuk mengatur alat dan apa saja alat atau bahan yang ada di laboratorium tersebut. Jadi kita juga bisa memantau apa saja yang butuh diganti, apa saja yang sudah tidak sesuai lagi. Selanjutnya perangkat personel mengelola laboratorium. Dan juga mekanisme pengadaan barang, alat, dan zat. Dalam pengadaan alat dan bahan di laboratorium juga ada mekanismenya tersendiri. Jadi itu perlu diperhatikan bagaimana cara menyusunnya dan bagaimana cara mengajukan pengadaan barang itu sendiri. Selanjutnya, kriteria penting yang perlu diperhatikan dalam memilih dan juga mengganti alat dan bahan di laboratorium. Yang pertama itu alat yang berkualitas yang baik. Selanjutnya, alat yang tahan siswa atau student proof. Ini juga merujuk kepada apakah alat tersebut tahan lama dan juga tidak mudah rusak. Jadi harus diperhatikan penggunaannya ini untuk siapa gitu. Jadi terkadang ada beberapa alat yang harus tahan siswa atau student proof. Selanjutnya, alat yang dibutuhkan dan sering dipakai. Perlu diperhatikan juga apa alat yang dibutuhkan dan sering dipakai di laboratorium itu sendiri. Apa yang benar-benar dibutuhkan, percobaan apa yang sering dilakukan, apa yang ada di proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, adanya jaminan. Dalam membeli tentu penting banget untuk dicek apakah setiap barang yang dibeli itu ada jaminannya. Jadi kalau misalnya ternyata barangnya tidak berfungsi sesuai yang harusnya dan juga sudah mengalami kerusakan padahal baru dibeli, penting untuk adanya jaminan. Selanjutnya, memiliki tingkat ketelitian atau akurasi yang memadai. Tentunya dalam pengamatan diperlukan tingkat akurasi yang sesuai agar hasil pengamatan atau percobaan tersebut juga tidak salah, karena itu diperlukan tingkat ketelitian atau akurasi yang memadai. Selanjutnya, alat dengan ukuran yang sesuai. Ini juga penting karena apabila alat itu terlalu besar untuk siswa atau terlalu kecil, diperlukan alat yang sesuai untuk digunakan. Selanjutnya, sumber daya yang digunakan, apakah itu listrik atau sinar matahari dan semacamnya, itu perlu diperhatikan juga. Selanjutnya, bahan yang digunakan, kayak yang tadi, makanya dia perlu terdaftar di Departemen Kesehatan karena untuk tahu gitu apakah bahan tersebut aman atau safe digunakan untuk para siswa. Bisa di next. Selanjutnya, dalam cara memilih peralatan laboratorium. Ini untuk merangkum tentang apa-apa aja tadi kriteria dan semacamnya. Lalu yang pertama itu mencari informasi mengenai distributor alat atau perangkat laboratorium yang akan dibeli melalui internet dan forum. Nah, cara lainnya untuk meminta referensi kepada rekan laboran lainnya.
Ini penting banget sebelum dilakukan untuk dalam pengadaan laboran atau orang yang memiliki kepentingan untuk mengganti dan memilih peralatan laboratorium, dia perlu untuk mencari informasi di mana distributor yang menyediakan alat atau bahan tersebut. Juga harus melihat apa kualitas dan bagaimana referensi dan cara membelinya cara membeli alat dan bahan tersebut. Salah satunya bisa kayak cari di internet atau minta referensi kepada rekan dan laboratorium lainnya. Selanjutnya yang kedua, pastikan sudah mendapat semua spesifikasi dan informasi alat yang ingin dibeli sudah jelas. Jadi dari yang langkah pertama tadi, setelah mencari informasi, harus dipastikan nih apakah sudah mendapatkan spesifikasi alat dan bahan tersebut sudah jelas sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli di satu tempat. Selanjutnya, memilih alat laboratorium yang memiliki standar resmi Departemen Kesehatan. Ini juga perlu diperhatikan selain dari spesifikasi dan informasi, apakah alat tersebut sudah mendapatkan izin dari Departemen Kesehatan untuk digunakan atau untuk beredar. Jangan sekali-sekali memilih alat yang belum ada standar resmi Departemen Kesehatannya. Selanjutnya, langkah keempat yaitu menanyakan keberadaan garansi serta layanan service center jika terjadi kerusakan. Nah, ini juga penting, kayak yang tadi, apakah alat tersebut nanti jika ada permasalahan nantinya dan yang lainnya tentu diperlukan garansi dan juga layanan servis. Jadi kalau misalnya alatnya rusak atau ada kesalahan, itu bisa di servis dan kalau misalnya dicek apakah yang servis centernya juga dekat. Selanjutnya, langkah kelima menanyakan cara pengoperasian alat laboratorium tersebut dan jika ada manual book pemakaian bisa diminta. Nah, ini penting banget karena sebelum digunakan tentu harus tahu gimana cara gunainnya. Dan juga kalau misalnya ada manual book-nya itu bisa diminta supaya nanti yang lainnya juga tahu gimana cara gunain alatnya tersebut. Selanjutnya yang terakhir, memastikan komponen pada alat memiliki suku cadang. Ini juga penting karena nanti ini juga yang jadi pertimbangan apakah butuh untuk mengganti alat tersebut atau hanya perlu mengganti suku cadang. Bisa di next. Selanjutnya adalah penyusunan daftar usulan kebutuhan laboratorium. Membuat daftar usulan ini ditujukan apabila sudah mendapat alat atau bahan dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan alat dan bahan ini dibutuhkan serta diperlukan. Nah, usulan daftar alat laboratorium ini bertujuan untuk memudahkan dalam meneliti dan menentukan anggaran. Usulan alat laboratorium harus menyatakan spesifikasi yang jelas. Jadi spesifikasinya harus jelas mengenai alat-alat yang atau bahan-bahan yang akan dibutuhkan serta jumlah satuan yang akan diperlukan dan harga satuannya sehingga dapat memperkecil kesalahan dalam proses pengadaan. Oke, next. Ada perencanaan usulan bahan kimia. Perencanaan usulan bahan kimia ini biasanya dibuat dalam beberapa tingkat kemurnian. Jadi ada beberapa gradasi tingkat kemurniannya, mulai dari yang tingkat murni hingga kemurnian dengan nilai tertentu. Tingkat kemurnian yang paling tinggi biasanya digunakan untuk penelitian, sementara untuk kegiatan praktikum sekolah biasa itu digunakan tidak perlu digunakan tingkat kemurnian yang murni. Semakin tinggi tingkat kemurnian bahan kimia, maka penyediaannya pun semakin sulit karena dibutuhkan proses maupun tempat pembelian yang khusus. Hal ini berakibat pada harga bahan kimia tersebut semakin mahal. Nah, dalam kegiatan praktikum sekolah ini, bahan kimia ini ada beberapa teknis yang sudah memadai. Dengan memilih bahan kimia tingkat teknis biaya pembelian dapat menghemat 50%. Tapi jika diperlukan banget, maka dapat menggunakan bahan kimia dengan tingkat kemurniannya yang lebih tinggi. Jadi meskipun demikian, dalam kegiatan praktikum sekolah, penggunaan bahan kimia murni tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil kerja praktek.
bahan kimia yang cocok untuk laboratorium sekolah karena harganya lebih murah daripada bahan-bahan analitik atau yang dibutuhkan saat penelitian. Nah, menggunakan bahan kimia dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi ini dalam praktikum sekolah ini tergolong pemborosan karena tingkat kemurniannya ini tidak dapat lebih baik menggunakan bahan-bahan yang menyerupai daripada dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya adalah penyusunan daftar kebutuhan bahan, suku cadang, dan perkakas untuk perawatan, perbaikan peralatan laboratorium. Nah, pertama itu ada membuat perencanaan pengadaan alat dan bahan. Seperti yang tadi telah dijelaskan, bahwa dalam membuat perencanaan pengadaan alat dan bahan, itu harus diidentifikasi seperti jenis, spesifikasi, dan jumlah ideal peralatan IPA yang tersedia pada laboratorium, yang menjadi rujukan untuk pemenuhan dan penyediaan peralatan di masing-masing sekolah. Nah, merujuk pada lampiran ke-4 Permendikbud 8 tahun 2008, standar peralatan yang ada di laboratorium biologi SMA itu terdiri dari peralatan pendidikan seperti model kerangka manusia, model tubuh preparat permanen, gambar-gambar model seperti pencernaan, pernapasan manusia, itu dan lain-lainnya yang total ada 25 peralatan pendidikan. Selanjutnya ada alat percobaan itu seperti mikroskop, gelas Beker, gelas arloji, cawan Petri, tabung reaksi, dan lain-lain yang totalnya ada 51 alat percobaan. Yang ketiga ada media pendidikan, yaitu seperti papan tulis. Nah, selanjutnya ada bahan habis pakai. Nah, bahan habis pakai ini, penyusunan daftar kebutuhannya dibuat dalam kebutuhan setiap tahun. Dalam jangka waktu 1 tahun, praktikum apa aja yang digunakan, bahan habis pakai ini harus kebutuhannya harus disusun dengan jelas. Itu seperti ada asam sulfat, HCl, etanol, kertas saring, dan lain-lainnya yang semua berdasarkan lampiran Permendikbud itu ada sekitar 13. Selanjutnya ada perlengkapan lain. Perlengkapan lainnya itu seperti soket listrik, P3K, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain yang totalnya perlengkapan lain ini ada sekitar 5. Selanjutnya adalah terkait dengan kebutuhan suku cadang dan perkakas untuk perawatan atau perbaikan. Nah, untuk perawatan dan perbaikan itu biasanya dalam penyusunan kebutuhan barang-barang di awal sudah ada paketnya, yaitu perangkat pemeliharaan mikroskop yang berkualitas baik, itu seperti kertas pembersih lensa, terus ada sikat halus, kunci alen, alat semprot, obeng halus, yang masing-masing itu harus ada 2 set per lab untuk melakukan perawatan dan perbaikan kepada mikroskop. Nah, selanjutnya itu untuk suku cadang. Nah, untuk suku cadang sendiri itu harus ada, itu dijamin ya, suku cadang dijamin dari produsen dengan surat jaminan ketersediaan suku cadang peralatan, itu dijamin selama 3 tahun, semacam garansi gitu. Nah, selanjutnya untuk ada kerusakan yang lebih fatal itu ada garansi purna jual yang selama 12 bulan dari produsen. Lanjut. Nah, selanjutnya perencanaan pengadaan itu harus memenuhi persyaratan teknis. Nah, pertama itu harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntunan standar isi dan standar kompetensi lulusan SMA. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, itu seperti ada syarat umum dan syarat khusus yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya, untuk peralatan yang memerlukan garansi, penyedia barang itu harus dapat memberikan surat garansi purna jual selama 12 bulan, selama 12 bulan dari pabrikan atau produsen, serta menjamin ketersediaan suku cadang peralatan selama 3 tahun dengan surat jaminan dari pabrikan atau produsen. Nah, yang ketiga, penyedia barang atau produsen
harus menjamin pelaksanaan pelatihan terkait penggunaan peralatan kepada minimal 1 orang guru mata pelajaran sesuai dengan peralatan yang diadakan dari setiap sekolah penerima barang selama minimal 2 kali 8 jam atau waktu yang setara. Nah, yang keempat itu pengadaan sarana pendidikan SMA harus dilakukan dengan menggunakan mekanisme e-purchasing berdasarkan katalog elektronik. Itu dari Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang katalog elektronik. Lanjut. Nah, ini ada tampilan dari katalog elektronik yang sesuai dengan lembaga pengadaan alat dan barang ya. Di sini ada beberapa vendor yang sudah terdaftar dalam LKPP. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.